Om Swastiastu, Krama Hindu Bali yang saya banggakan. Sampai jumpa lagi dengan Abiunik. Salam sehat, sejahtera, dan rahayu, serta selalu dalam wara nugraha lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widi Wase. Kali ini Abiunik akan membahas tentang dari mana sebenarnya asal mula leluhur Krama Hindu Bali berdasarkan buku Babad Dalam. Untuk itu, mari kita simak dulu adanya kerajaan-kerajaan di Bali dan dari mana asal mula kerajaan-kerajaan tersebut. Adanya kerajaan di Bali dimulai sekitar abad ke-9 atau tahun 913 Masehi yang diperintah oleh Sri Kesari Warmadewa yang berpusat di sekitar lereng Gunung Agung, terbukti dengan adanya Pura Salunding di Pura Agung Besakih. Sri Kesari Warmadewa ini dinobatkan sebagai Raja Bali oleh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Swarnadwipa atau Sumatera Selatan Palembang dengan raja pertamanya Sri Sailendra. Setelah Sri Kesari Warmadewa digantikan oleh keturunannya secara berturut-turut sampai tahun 1286 Masehi. Kurang lebih selama 400 tahun berjaya di Bali Dwipa. Runtuhnya dinasti Warmadewa diakibatkan oleh serangan kerajaan Singasari dengan rajanya Kertanegara. Krama Hindu Bali yang saya banggakan. Dengan runtuhnya dinasti Warmadewa bukan berarti keturunan dinasti Warmadewa musnah, sebab ada keturunan dinasti Warmadewa yang berjaya menjadi Raja Jawa bernama Sri Airlangga. Sri Airlangga adalah putra pertama dari Sri Udayana. Putra kedua dan ketiga dari Sri Udayana adalah Sri Marakata Pangkaja dan Sri Wala Prabu alias Sri Anak Wungsu. Sedangkan Sri Udayana sendiri adalah keturunan dinasti Warmadewa yang memerintah Bali tahun 989 Masehi sampai dengan abad ke-10. Raja Sri Airlangga diberikan kekuasaan sebagai Raja Medang atas usulan dari Empu Sindok, di mana Empu Sindok sendiri adalah merupakan kakek buyut Sri Airlangga dari pihak ibu. Raja Sri Airlangga memerintah kerajaan Medang dan kemudian merubahnya menjadi kerajaan Kahuripan pada tahun 1010 Masehi. Kemudian keturunan Sri Airlangga inilah yang menurunkan raja-raja Jawa seperti Raja Kediri, Raja Panjalu, Raja Singasari, bahkan raja pertama kerajaan Majapahit yang bernama Raden Wijaya yang merupakan keturunan campuran antara Sunda dan Jawa. Raden Wijaya memerintah kerajaan Majapahit tahun 1294 Masehi sampai dengan tahun 1309 Masehi. Kemudian ada keturunan Raden Wijaya seorang perempuan yang bernama Tribuana Tunggadewi yang menikahi Raden Cakradara, keturunan Sri Airlangga. Setelah Raden Cakradara berhasil dalam memenangkan Sayembara, Tribuana Tunggadewi bersama Raden Cakradara memerintah kerajaan Majapahit pada tahun 1328 Masehi sampai dengan tahun 1350 Masehi. Sekarang saya akan kembali dengan kerajaan Bali di bawah kerajaan Singasari. Kerajaan Bali di bawah kerajaan Singasari dari tahun 1286 Masehi sampai 1324 Masehi dengan raja pertama Krian Demung Sasa Bunggalan. Setelah kerajaan Singasari runtuh dan berdiri kerajaan Majapahit pada tahun 1294 Masehi, maka kerajaan Bali menjadi bawahan kekuasaan Majapahit. Dan Majapahit yang rajanya bernama Kalagemet alias Jaya Negara mengangkat Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru sebagai Raja Bali pada tahun 1328 Masehi. Nah, Krama Bali yang Abiunik banggakan berarti
Semenjak tahun 1328 Masehi, Bali sudah menjadi bawahan Majapahit. Kemudian diceritakan Raja Bali terakhir keturunan Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru yang bernama Sri Tapaulung alias Sri Gajah Wahana alias Sri Gajah Waktra yang bergelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten memerintah Kerajaan Bedahulu yang berpusat di Batan Anyar dengan dua patih terkemukanya Ki Kebo Iwo dan Ki Pasung Gerigis pada tahun 1337 Masehi sampai dengan 1343 Masehi. Raja Bedahulu Sri Astasura Ratna Bumi Banten tidak mau tunduk kepada Majapahit dan akhirnya dapat ditundukkan oleh Majapahit pada tahun 1343 Masehi. Kemudian kerajaan Majapahit mengangkat Sri Aji Kresna Kepakisan sebagai adipati atau raja pertama Bali pada tahun 1350 Masehi. Sri Aji Kresna Kepakisan diiringi oleh banyak para Arya keturunan Sri Airlangga. Sri Aji Kresna Kepakisan adalah keturunan dari Empu Baradah, di mana Empu Baradah adalah Bagawanta Raja Sri Airlangga yang menurunkan terah Satria Dalem, terah beberapa Arya seperti Arya Bang Sidemen, Arya Bang Pinatih, Arya Wayabaya, terah Satria Tirtarum, terah Brahmana Siwa, terah Brahmana Buddha, terah Brahmana Keling atau Ide Dalam Sidekarya di Bali. Empu Baradah adalah salah satu Pancatirta atau 5 pandita bersaudara yang bersaudara dengan Empu Genijaya yang menurunkan Sabda Resi atau Sabda Pandita. Krama Hindu Bali seperti yang Abiunek sudah sebutkan bahwa adanya kerajaan di Bali mulai abad ke-9. Tapi jauh sebelum abad ke-9, sekitar abad ke-8, Resi Markandeya sudah datang ke Bali dengan membawa pengikut ratusan orang dari Jawa. Berarti ketika kerajaan pertama dinasti Warmadewa berdiri, sudah ada rakyat di Bali. Di samping dinasti Warmadewa sendiri juga membawa sejumlah rakyat dari Suwarna Dwipa atau Sumatera Selatan, kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Dari sejarah panjang tersebut, Abiunek dapat menyimpulkan bahwa krama Hindu Bali memang berasal dari Jawa Dwipa, tetapi dominan dari Suwarna Dwipa atau Sumatera Selatan, Palembang, kerajaan Sriwijaya. Begitulah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.